Jepang mungkin selama ini dipandang sebagai negara super maju dalam hal teknologi, negara yang kaya, dan hebat dalam hal mengelola perekonomian. Tapi tahukah kamu, di balik semua itu, Jepang sebenarnya sedang mengalami kebobrokan dan kemunduran yang luar biasa. Di video kali ini, kita akan kembali membedah perekonomian Jepang yang dalam beberapa dasawarsa terakhir terus mengalami penurunan. Video ini juga hendak mengajak kamu untuk mendiskusikan lagi faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya perekonomian suatu negara dan relevansinya terhadap perekonomian nasional. Mungkin tak satu pun dari kamu yang tak tahu merek Toyota, Sony, Mitsubishi, ataupun Uniqlo. Yap, semua itu adalah merek-merek Jepang yang mendunia. Kini negara yang pada pergantian abad lalu masih menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar, sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Berdasarkan laporan Biro Statistik mereka, pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Jepang hanya sekitar 1,6% saja. Ini jauh menurun jika dibandingkan pertumbuhan pada dasawarsa 1970-an yang bisa menyentuh angka 2 digit. Rendahnya pertumbuhan tersebut dipicu oleh banyaknya perusahaan Jepang yang menutup unit-unit usahanya. Bahkan, beberapa pengusaha ada yang melego kepemilikannya ke pihak lain. Lalu apa yang menjadi penyebab pelemahan tersebut? Banyak ahli yang mengatakan bahwa faktor demografi lah yang menjadi katalisator menciutnya perekonomian negara Sakura tersebut. Bagaimana ceritanya? Simak lanjutan video berikut ini. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tak lepas dari kualitas sumber daya manusianya. Pada dekade 1960-an hingga 1980-an, Jepang mengalami masa keemasan. Masyarakatnya yang hampir 100% melek huruf dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, menjadi penopang perekonomian negara. Tak hanya melahirkan produk-produk berkualitas, pada masa itu perekonomian Jepang juga mengalami pertumbuhan cukup pesat. Produk domestik bruto atau PDB mereka berhasil melampaui Uni Soviet dan pendapatan per kapitanya melompat hingga 2,5 kali lipat dari $9.068 pada 1980 menjadi $23.801 10 tahun kemudian. Namun di awal dasawarsa 1990-an, segalanya menjadi berubah. Ini diawali dengan resesi yang terjadi pada tahun 1992, di mana permintaan produk otomotif dan elektronik negara tersebut mengalami penurunan. Jepang yang sebelumnya menjadi market leader pada industri semikonduktor, perlahan-lahan mulai digerogoti perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, Korea, serta Taiwan. Ternyata dampak dari resesi tersebut memberikan multiplier effect ke sektor lainnya. Sektor properti yang sebelumnya mengalami peningkatan harga, tiba-tiba mengalami kejatuhan. Akibatnya, banyak debitur yang menjaminkan aset propertinya ke perbankan, jadi tak mampu melunasi hutang-hutangnya. Bank-bank yang memiliki debitur seperti ini dalam jumlah besar akhirnya mengalami insolvensi. Dan ini pada gilirannya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk mendepositokan uangnya di perbankan. Karena krisis kepercayaan tersebut, masyarakat Jepang akhirnya memilih untuk berinvestasi di pasar obligasi atau emas batangan. Meski faktor-faktor di atas menjadi penyebab awal menurunnya perekonomian Jepang, namun banyak pengamat melihat bahwa masalah utamanya adalah sumber daya manusia. Ya, negara berpenduduk 126,6 juta jiwa itu saat ini sedang mengalami permasalahan sosial yang cukup akut. Selain enggannya sebagian anak muda untuk menikah, pasangan yang sudah menikah pun banyak yang tak mau memiliki anak. Saat ini, angka kelahiran di Jepang tergolong rendah, hanya sekitar 1,4 anak untuk setiap perempuan menikah. Hal ini diperparah lagi dengan tingginya tingkat bunuh diri, di mana pada tahun 2010, dari sekitar 100.000 penduduk, ada sekitar 23 orang yang melakukan bunuh diri. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara berpenduduk stres lainnya, seperti Swiss, Selandia Baru, Swedia, serta Amerika Serikat. Jika kita telusuri faktor-faktor yang menyebabkan semua ini terjadi, faktor pekerjaan, tuntutan karir, dan rumah tangga menjadi pemicunya. Ini sangat mengerikan, gara-gara perilaku tersebut, sejak tahun 2007, populasi Jepang terus merosot.
Jika setiap tahun saja terjadi penurunan populasi sekitar 0,16%, maka pada tahun 2050 nanti diperkirakan Jepang hanya berpenduduk 95 juta jiwa. Masalah lainnya yang tak kalah rumit ialah komposisi lanjut usia yang semakin bertambah. Sejak dasawarsa 1990-an, Jepang bisa dikatakan memasuki era aging population, atau oleh pemerhati sosial disebut sebagai lost decade. Komposisi usia manula yang membengkak yang tak diimbangi dengan penambahan usia produktif tentu akan membebani anggaran negara. Mereka yang pada dasawarsa 1970-an hingga 1980-an menjadi pembayar pajak, kini justru malah dibiayai oleh pajak. Berdasarkan data Biro Statistik, sekitar 25,9% penduduk Jepang berusia di atas 65 tahun, dan separuh dari jumlah tersebut berada di atas 75 tahun. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, tingginya komposisi usia lanjut menyebabkan meningkatnya pengeluaran negara. Ironisnya, beban besar tersebut tak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh. Kegiatan ekspor-impor yang menjadi handalan pemerintah Jepang hingga kini masih mengalami defisit. Melihat kenyataan tersebut, mereka kemudian menempuh cara instan dengan menaikkan pendapatan pajak. Langkah lainnya dengan menjual obligasi serta menjual surat-surat hutang secara masif. Tak salah jika pada tahun 2017, rasio hutang pemerintah terhadap pendapatan negara atau produk domestik bruto atau PDB mencapai 223,8%. Angka ini yang tertinggi di seluruh dunia, bahkan melebihi rasio hutang negara-negara sakit seperti Yunani atau Spanyol. Jika dilihat kondisi fiskal Jepang di tahun 2013, maka ada dua sumber utama pendapatan mereka, yakni pajak serta hutang. Keduanya memiliki besaran yang hampir sama, masing-masing sebesar 46,5% dan 46,3%. Sedangkan pendapatan dari non-pajak atau hutang hanya sekitar 4,4%. Sedikitnya anggaran untuk pendidikan dan riset tentunya akan menurunkan kualitas produk yang dihasilkan. Tak khayal jika kemudian banyak produk elektronik asal Jepang yang terlihat kuno, yang kemudian kalah bersaing di pasaran internasional. Selain kurangnya penelitian, faktor lain adalah bangkitnya Korea Selatan, Taiwan, serta Cina di pergantian abad lalu. Kalau sebelumnya perusahaan semikonduktor di negara tersebut cuma menjadi subkontraktor merek-merek Jepang, kini mereka sudah menjadi pemain utama dan membangun brandnya sendiri. Di samping upah buruh yang jauh lebih murah, teknologi mutakhir yang setahap demi setahap mereka kuasai juga telah memukul telak perusahaan-perusahaan asal Jepang. Bahkan, beberapa perusahaan besar seperti Sharp, Sanyo, Toshiba, dan Panasonic akhirnya bertumbangan dan banyak dilego ke pihak asing. Jerman dan Amerika Serikat yang 30 tahun lalu sempat disalip Jepang, kini kembali mengambil posisi besar yang dulunya sempat mereka kuasai. Faktor lainnya yang menjadikan produk Jepang kalah bersaing adalah kultur senioritas. Anak-anak muda di Jepang jarang diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya, sehingga pemikiran gila yang sering bermunculan di perusahaan Amerika di sini sangat sulit berkembang. Karena tak lagi menjadi produk unggulan, ekspor manufaktur pun mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan mereka akan barang-barang impor tetaplah tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Jika dibandingkan dengan Jepang, kondisi negara kita justru berkebalikan. Selain rasio hutangnya yang tergolong rendah, hanya sekitar 28,7% dari PDB, pada tahun 2030 nanti, Indonesia diperkirakan akan memasuki masa keemasan, di mana pada saat itu, Republik ini memiliki penduduk berusia produktif cukup besar, dengan indeks pembangunan manusia yang tergolong tinggi, serta tingkat pendidikan yang semakin baik. Maka di tahun-tahun tersebut, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara maju, di mana PDB kita akan melampaui Jepang serta negara-negara besar di Eropa Barat.